Selamat sore teman-teman Light Up, gimana kabarnya? Gimana yang lagi puasa? Masih semangat kan? Ke 15 menit ke depan gue akan cerita soal gimana gue bikin kartu pos, gimana tips and trick budget traveling, dan banyak hal lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selama PSBB, kegiatan gue, karena gue sebagai travel consultant, jadi karena banyak trip yang cancel selama ini, jadi kayak harus mengatur orang-orang yang cancel trip itu, seperti itu. Kebanyakan waktunya habis untuk mengurus cancellation trip. Tapi kalau buat sehari-hari sendiri, akhirnya gue melakukan banyak kayak online talk, IG live dengan banyak teman influencer, collab dengan brand lain seperti itu gitu. Tapi gue juga melakukan hal-hal remeh lah seperti yang kita semua lakukan. Gue nonton online streaming, gue cari jajanan-jajanan baru, gue baca buku-buku yang selama ini gak pernah gue baca, yang selalu menumpuk dan sekarang akhirnya ada waktu. Jadi kayak anything to keep me sane selama PSBB ini gitu. Gue juga sekarang tiap hari, yang tadinya gue nggak gitu suka lari, biasanya olahraga gue itu ikut kelas-kelas di berbagai tempat. Sekarang karena nggak boleh, akhirnya gue memaksakan diri buat olahraga tiap hari itu. Ya udah, lari pagi aja 6 km. Ya, jadi awalnya gue bikin kartu pos itu sebenarnya nggak ada niatan buat jadi kayak mata pencarian buat jadi travel consultant. Sebenarnya waktu itu bikin kartu pos itu di Twitter tahun 2012, itu hanya niatnya sharing pengalaman traveling gitu loh. Jadi karena gue suka nulis waktu itu, pada zaman itu suka nulis buat majalah, buat koran, tapi waktu itu udah ada Twitter, gue pikir kenapa nggak coba sharing pengalaman-pengalaman traveling gue lewat Twitter, semua orang bisa baca, semua orang bisa dapat manfaat. Akhirnya setelah bikin kartu pos di Twitter, gue yang biasanya suka ngurusin trip-trip orang lain, suka ngurusin trip buat teman, buat diri sendiri, gue pikir kenapa gue nggak coba untuk ngejual trip-trip yang gue udah bikin buat teman atau buat diri sendiri ini ke followers seperti itu. Jadi di saat followers sudah mulai bertambah, terus ada yang mau beli trip yang pertama kali gue jual lewat Twitter. Pada waktu itu juga maksudnya nggak kayak zaman sekarang yang kayak semua udah open trip lewat Instagram, lewat blog juga sudah banyak. Tapi zaman itu tuh kayak jualan trip lewat Twitter itu sesuatu yang baru gitu loh. Dan gue sendiri kaget, kok ada ya orang yang mau beli trip lewat Twitter gitu. Tapi ternyata trip pertama ada yang beli, terus lanjut ke trip kedua dan trip berikutnya. Akhirnya gue memutuskan setelah setahun bikin kartu pos di Twitter, gue memutuskan resign dari pekerjaan gue. Waktu itu gue kerja full time di sebuah bioskop, udah 7 tahun. Tapi waktu itu kan kayak pergulatan buat resign dari pekerjaan yang steady, yang dapat gaji tiap bulan, untuk terjun ke freelance yang notabene kayak cuma dari Twitter. Waktu itu kayak sebenarnya pergulatannya lumayan besar gitu loh. Jadi kayak, tapi akhirnya yang gue pikirkan, gue harus berani keluar dari comfort zone. Gue harus tahu ini kartu pos bisa jadi apa. Kalau sampai nanti gue resign dan ternyata nggak berhasil, atau misalnya ternyata gue nggak bisa hidup dari kartu pos, ya udah gue akan cari kerjaan kantoran lain seperti itu. Tapi ternyata gue bikin kartu pos 2012, gue resign di 2013, sekarang 2020 gue hidup dari kartu pos full time gitu. Jadi pekerjaan freelance ini, pekerjaan yang nggak ada kantor dan nggak ada gaji ini, jadi mata pencarian gue utama saat ini. Itu sih sebenarnya cerita background-nya sampai sekarang. Jadi sekarang dari Twitter akhirnya beralih ke Instagram, juga ada website sendiri, trip-trip yang gue bikin tadinya custom sekarang ada group tour, sekarang ada domestik juga, terus sekarang juga udah banyak endorsan seperti itu. Jadi kayak semua hal yang dilakukan kartu pos akhirnya tuh evolve dari masa ke masa seperti itu.
udah bikin perencanaan lah kira-kira kan kita kalau misalnya mau ke Jepang sama ke Amerika pasti beda budgetnya berapa. Kita mau jalan-jalan domestik sama jalan-jalan luar negeri pasti beda budgetnya. Kita juga harus melakukan riset online kira-kira kalau tiket pesawat ke sini berapa, hotel di sini berapa, akomodasi berapa, seperti itu udah melakukan riset. Nah setelah melakukan riset, kalau misalnya ada budget untuk tiket pesawat, kalau lagi ada promo tiket pesawat di travel fair atau promo online dari OTA atau dari travel agency offline seperti itu, biasa itu yang beli pertama dulu. Jadi beli tiket pesawatnya dulu, kalau udah dapat tiket promo yang bagus. Nah, biasanya kalau kita beli tiket pesawat kan nggak langsung berangkat besoknya kan, kecuali bisnis trip atau apa seperti itu. Biasanya kalau kita traveling buat leisure, kita beli tiket itu jauh-jauh hari, biasanya 6 bulan atau setahun, seperti itu. Nah, jarak dari kita beli tiket sampai kita berangkat misalnya 6 bulan kemudian, kita bisa nyicil pengeluaran yang lain gitu loh. Jadi, pertama kita udah ada post buat tiket pesawat sudah lunas, atau mungkin kita cicil pakai installment 0% 3 bulan, habis itu sudah terbayar, kita bisa mulai bayar akomodasinya. Karena menurutku setelah tiket pesawat, komponen terbesar adalah akomodasi seperti itu. Jadi setelah tiket pesawat dan terus akomodasi sudah terbayar, habis itu kita lihat kita mau experience apa di destinasi tujuan, di kota tujuan atau di negara tujuan, kita mau experience apa. Nah, hal-hal yang kita mau experience itu kita udah bisa kayak pre-booking sebelum trip itu gitu loh. Misalnya kita pingin road trip, kita sudah booking car rentalnya, kita mau ke Disneyland, kita sudah booking tiketnya, seperti itu. Kita pingin misalnya ngelihat aurora borealis di Iceland, kita booking turnya, seperti itu. Jadi kayak hal-hal utama yang kita perlukan di suatu kota atau di suatu destinasi, akhirnya udah kita bayar sebelum kita sampai di tujuan itu sendiri gitu loh. Jadi nanti pas di saat tujuan, uang yang kita bawa atau dana kartu kredit atau debit yang kita punya itu hanya untuk makan sehari-hari, beli oleh-oleh, belanja, atau pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya udah nggak esensial lagi seperti itu. Jadi kayak akhirnya setiap traveling kita nggak perlu takut gitu loh, oh nanti uangnya kurang. Kalau misalnya dengan perencanaan yang sudah bagus dari 6 bulan sebelumnya, harusnya nggak akan kekurangan uang kalau udah nyampe di kota atau di negara tujuannya, seperti itu. Setiap traveling pasti punya cerita masing-masing, karena apapun yang kita harapkan dari suatu destinasi atau suatu perjalanan, pasti pada saat kita melakukannya atau kita menjalaninya, biasanya nggak akan 100% sama seperti itu. Ada banyak hal-hal kecil atau bahkan hal-hal besar yang mengejutkan kita selama traveling. Makanya menurut aku kayak itu indahnya traveling itu karena selalu ada kejutan setiap kali traveling. Tapi buat aku pribadi, pengalaman paling berkesan mungkin yang paling besar ya dalam hal kejutan adalah waktu aku ke Toronto Film Festival 2018. Aku memang ngefans banget sama Julia Roberts, terus aku datang ke Toronto buat ke film festival yang ada pemutaran film dia, terus aku datang ke tanya jawabnya, terus aku nanya, aku sengaja udah prepare pakai baju yang dia pernah kayak baju program charity yang pernah dia post di Instagram seperti itu. Jadi pas aku nanya, dia lihat aku pakai kaos yang dia pernah pakai gitu loh buat program charity itu, seperti itu. Jadi dia terus aku juga bilang aku udah ngefans dia sejak udah 20 tahun lebih ngefans dia gitu. Terus dia langsung bilang gitu. Setelah dia komentar soal baju aku, pas dia tahu aku udah ngefans lama, dia bilang udah kamu naik aja ke atas panggung gitu loh. Jadi kayak buat aku kayak akhirnya terus dia manggil aku ke atas panggung, acara tanya jawab langsung kayak berhenti semua, dia ajak aku ke atas panggung, terus aku difotoin sama sutradara filmnya karena aku nggak bawa HP aku titip ke penonton sebelah karena pas aku nanya aku sendirian kan acara itu, aku bilang nanti pas aku nanya tolong dong fotoin atau videoin aku. Jadi kayak pas di atas panggung tuh aku udah nggak inget gitu loh buat moto bareng gitu loh, dia yang inget, malah dia yang bilang tolong dong fotoin kita gitu loh. Jadi kayak the whole experience yang tadinya aku cuma pingin ketemu, pingin nanya ke dia, terus bisa diajak ke atas panggung, terus jadi viral, muncul ke majalah People, ke E! Entertainment, terus aku diwawancara TV Kanada, diajak radio Kanada buat wawancara, itu buat aku kayak pengalaman yang nggak akan lupa sampai kapanpun sih. Sekarang banyak orang yang bertanya ke aku atau ke influencer travel lainnya, gimana sih kalau mau jadi travel influencer, atau gimana sih kalau mau menghasilkan
uang atau menjadikan travel sebagai mata pencarian. Sebenarnya banyak banget ya kayak pekerjaan dari traveling yang bisa kalian lakukan gitu loh. Misalnya jadi flight attendant, jadi travel influencer, jadi instagramer, jadi youtuber travel, seperti itu. Banyak banget kesempatannya dan banyak banget opportunity-nya. Cuma menurut aku jangan hanya dilihat dari senangnya aja, jangan dilihat traveling itu menyenangkan ya, aku pengen jalan-jalan cari uang dari situ, tapi yang kalian suka itu apa gitu loh. Kalau aku senang sharing, aku tuh senang mungkin aku bikin kartu pos seperti tadi aku bilang 2012 aku bikin kartu pos tuh bukan dengan tujuan menjadikan itu mata pencarian. Jadi kayak aku menjadikan kartu pos itu sebagai ajang buat sharing seperti itu. Jadi akhirnya aku bisa sharing pengalaman aku traveling, aku bisa sharing tips aplikasi visa, terus aku juga dengan hobi sharing pengalaman itu akhirnya follower mendapatkan manfaat, terus juga akhirnya itu menumbuhkan follower sendiri gitu loh, akhirnya menumbuhkan engagement sendiri. Nah, kalau kalian misalnya hobinya sharing, mungkin kalian juga bisa udah mulai sharing di sosial media, terus cari tips-tips yang bermanfaat. Atau kalau kalian misalnya senang di hospitality, senang kayak melayani orang, aku juga senang melayani orang karena mau bikin trip buat banyak orang gitu loh. Cuma mungkin kalau kayaknya senang ya kalau misalnya di pesawat terus atau kayak menjadi flight attendant seperti itu kan bisa juga dicoba. Kayak misalnya senang nih kayaknya melayani orang, senang nih di F&B bisnis, itu kan bisa. Kalau jadi flight attendant kan kayak menggabungi hospitality dan F&B bisnis seperti itu. Jadi kayak buat aku kayak dilihat dulu keinginannya, kemampuannya seperti apa. Kalau misalnya melakukan sesuatu dengan senang, dengan kayak semangat tanpa harus menjadikan itu langsung sebagai tujuan, mungkin nanti akan ada jalannya gitu loh. Jadi kayak kalau sekarang semua orang nanya gimana caranya jadi kayak Instagramer atau YouTuber atau apapun, buat aku perjalanannya itu panjang gitu loh. Cuma kalau kalian nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang sulit, sambil kalian melakukan pekerjaan full time saat ini atau melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang saat ini, kalian bisa mencari apa sih yang aku suka gitu loh. Kalau nanti akhirnya kalian bisa menjadikan pekerjaan itu sebagai mata pencarian dari traveling, itu buat aku bonus buat kalian gitu loh. Tapi kalian selama melakukan atau melaksanakan perjalanan itu nggak berasa itu sebagai sesuatu yang kayak tujuan akhir gitu loh. Ya semoga sih segera setelah pandemik ini selesai, pinginnya sih sebenarnya kayak traveling yang deket-deket dulu kali ya, karena gue ngelihat selama pandemik ini yang paling baik yang menderita itu juga kayak dunia pariwisata kita gitu kan, kayak F&B bisnis, hospitality bisnis. Jadi kalau misalnya kita bisa bantu, kenapa enggak gitu loh, bisa aja. Dan buat gue juga kayak jalan-jalan yang deket itu lebih lebih approachable saat ini, lebih make sense saat ini, karena abis ini selesai kayak udah pengen cepet-cepet keluar rumah aja gitu sih. Jadi mungkin kalau ditanya mau kemana yang paling dekat setelah pandemi ini kelar, gue paling cuma pingin ke Bandung, makan ngopi, leyeh-leyeh, atau ke Bali, makan ngopi, ke pantai, clubbing, seperti itu. Jadi kayak nggak yang nyeleneh jauh. Mungkin nanti pasti ada yang jauh gitu loh. Pasti gue pengen ngunjungin keluarga yang ada di Amerika, mungkin mau ke New York juga sekalian. Tapi itu nggak akan dalam waktu dekat setelah pandemi keluar, pandemik selesai langsung mau keluar ke situ gitu loh. Jadi mungkin buat kalian juga kalau misalnya setelah pandemik mau jalan-jalan juga bisa consider bisa ke domestik dulu, biarpun nanti juga pasti juga mau ke jalan-jalan jauh, tapi kita sama-sama bantu kayak dunia pariwisata supaya habis pandemik ini bisa bangkit lagi. Kan gue udah cerita soal pengalaman gue, soal tips and tricks gue. Sekarang gue juga ingin meminta ke kalian, kalau misalnya bisa donasi seberapapun jumlahnya untuk ngebantu keluarga-keluarga prasejahtera yang nggak punya listrik, kita bisa bantu mereka buat punya listrik. Kita tuh kayak hidup itu cukup banget, ada listrik setiap saat, dan sekarang saatnya kita bisa bantu mereka. Kalian bisa masuk ke websitenya lightup.id, terus bisa juga buka aplikasi GoPay, Dana,
link aja atau OVO, terus kan QR code yang ada di sini di layar nanti akan muncul, kalian tinggal scan QR code-nya, tinggal donasi berapa aja yang kalian mau, terus atau bisa juga transfer langsung ke rekening BCA Yayasan Cinta Anak Bangsa. Seberapapun donasinya sangat berharga buat mereka yang membutuhkan listrik. Terima kasih. Ayo berani melawan gelap bersama Light Up Indonesia.